Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucy Lintati, NIM 857985576, Prodi BGSD Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pengaruh deterjen pada berkecambahan. Adapun perlengkapan peralatan yang kita butuhkan antara lain, yang pertama, kecambah atau biji kacang hijau yang sudah kita rendam selama kurang lebih 5 menit untuk kita cari kualitas kacang hijau yang bagus. Kemudian deterjen kurang lebih 1 sendok makan, untin, kemudian pisau, sendok, pengaduk, penggaris, kertas label, kemudian spidol, alat tulis dan kertas untuk pengamatan, kemudian tisu. Selanjutnya kita persiapkan alat yang dibutuhkan untuk membuat larutan, antara lain wadah-wadah ini untuk nanti meletakkan larutannya dan wadah kecil untuk menaruh berkecambahan. Tidak lupa air mineral untuk melarutkan deterjen. Baiklah, kita akan mulai. Pertama-tama kita siapkan air di dalam wadah yang berukuran 1 liter. Kemudian kita larutkan, kita tambahkan deterjen ini ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita aduk. Biar aduknya rata, kita shake saja ya. Shake. Nah, kemudian kita buka. Kemudian kita akan taruh ke dalam wadah yang berisi yang sudah kita labeli 100% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita isi kembali larutan yang tadi berisi 1 liter air yang telah diisi deterjen. Kita isi penuh sampai dengan 1 liter. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita beri label 50% dengan ukuran sama, yaitu sampai dengan 500 ml. Demikian selanjutnya kita isi kembali botol yang berisi 1 liter tadi. Setelahnya kita isi dengan air mineral atau air ledeng. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita label 25%. Kita isi sebanyak 500 ml. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita isi lagi sampai dengan penuh atau kurang lebih 500 ml. Kita taruh kembali ke dalam wadah dengan label 12,5%. Masih dengan jumlah yang sama, yaitu 500 ml. Kembali lagi kita isi dengan label yang sama sampai dengan 1 liter. Kemudian kita isi ke dalam wadah yang sudah kita beri label 6,25% dengan banyaknya mililiter yang sama, yaitu 500 ml. Kita isi kembali. Kita masukkan ke dalam wadah dengan label 3,1% dengan banyaknya jumlah larutan yang sama, yaitu 500 ml yang kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Dan kemudian di wadah yang ini berikutnya kita isi kontrol, yaitu kita masukkan air bersih sebagai kontrolnya nanti sebanyak 500 ml. Setelah deterjen siap, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan tisu ke dalam wadah-wadah kecil yang sudah disiapkan. Ya, setelah itu kita isi semuanya sampai wadah ini terisi dengan tisu. Langkah selanjutnya kita akan isi dengan air yang sudah kita beri larutan sesuai dengan persen larutannya. Seperti itu, 50%. Kita isi juga dengan larutan 50%. Wadah 25% kita isi juga untuk membasahi tisunya. Mempersiapkan media tanam berkecambahan. Berikutnya 12,5%. Kita isi kurang lebih 2-3 sendok sampai membasahi tisunya.
berikutnya dengan 6,25%. Di pelakon yang sama 3,1%. Dan kemudian untuk larutan, untuk yang kontrol kita gunakan sendok yang berbeda, yang tidak terkena deterjen. Kita beri air dulu secukupnya, kurang lebih 2-3 sendok. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijau kurang lebih 10 biji ke dalam masing-masing wadah yang sudah kita beri sedikit larutan tersebut. Kita isi dengan hati-hati. Kita tempatkan di wadah yang sesuai, yang lembab tadi. Setelah kita isi semua, kita beri tambahan larutan sedikit lagi. Karena ternyata atasnya tisunya masih kurang lembab. Sampai dengan wadah terakhir. Demikian juga dengan yang kontrol, kita beri sedikit air kembali. Nah, setelah itu kita akan tutup dengan penutup kardus. Ya, selanjutnya kita akan menutup wadah-wadah yang sudah kita isi dengan kacang hijau ini dengan kardus. Kita tutup dengan hati-hati. Nah, dan kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau ini dalam waktu 24 jam dan 48 jam ke depan. Ya, baiklah teman-teman, setelah 24 jam kita akan buka kardus ini dan akan kita amati satu persatu terhadap pertumbuhan akar dari kecambah kacang hijau ini. Selanjutnya kita akan mengukur satu demi satu akar dari kecambah kacang hijau ini. Ya, dari larutan, dari setiap larutan kita hitung semua. Setelah kita hitung, kita ukur akar kecambah ini dalam waktu 24 jam. Kemudian kita tutup kembali kecambah ini dan kita akan amati kembali esok hari. Pada hari kedua pengamatan atau 48 jam, kita amati kembali, kemudian kita ukur sama dengan perlakuan hari pertama tadi 24 jam. Kemudian kita catat di dalam tabel pengamatan dan akan kita lihat pertumbuhan atau pertambahan dari panjang akar kecambah kacang hijau ini. Kesimpulan dari praktikum dan pengamatan yang sudah saya lakukan, ternyata dari ke-6 larutan yang diberi deterjen, larutan deterjen 100% merupakan larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan pada hari pertama dan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil atau mengalami pertumbuhan yang lambat pada hari kedua. Sedangkan di sini membuktikan bahwa pengaruh deterjen ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan kecambah. Dan pada pengamatan juga untuk sisa kapas, sisa tempat kacang hijau ini terlihat atau tampak ada noda kecoklatan pada kapasnya. Sedangkan pada air kontrol tetap bersih. Sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.